Selamat pagi teman-teman. Kita akan mulai kebaktian tunas pada hari ini. Kita mau angkat pujian memasuki gerbangnya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur sampai pada hari ini kami bisa beribadah. Ya Allah, Kau sendiri yang pimpin hati kami agar kami bisa sekolah minggu hari ini, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa memuji nama Tuhan lewat pujian-pujian yang kami nyanyikan. Terima kasih Allah, dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Teman-teman, Alkitab bukanlah hanya sebuah buku yang berisi kertas yang sangat banyak, berisi kata-kata yang sangat banyak. Tapi lebih dari itu teman-teman, Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah yang menjadi pelita buat kaki kita, pelita yang boleh menerangi, menunjukkan jalan bagi hidup kita. Kemudian kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, Alkitab yang adalah firman Allah, kalau kita membacanya setiap hari, percaya bahwa kita akan bertumbuh dalam keimanan kita. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Karita dalam kebaktian online kelas tunas. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap semua sehat-sehat dan sukacita selalu. Walaupun kita belum bisa bertemu,
tapi kita bersyukur bisa kebaktian online. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dengan tema Alkitab adalah firman Allah. Sebelum kita mulai, mari adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur atas kesempatan sehingga kami boleh mengikuti kebaktian online hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin Karita yang akan membawakan firman-Mu. Dan juga Tuhan mau memimpin adik-adik kami yang berada di rumah masing-masing untuk dapat mendengar, mengerti, dan memahami firman-Mu. Dan dapat menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami mau serahkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Adik-adik, apakah tahu berapa buku yang telah ditulis orang? Tidak seorang pun tahu dengan pasti jumlah buku yang telah ditulis. Pasti banyak sekali, berpuluh-puluh juta. Dan buku tersebut ada yang ditulis untuk pelajaran, ada yang ditulis untuk menghibur, dan sebagian besar hanya dibaca satu kali. Tapi ada satu buku yang masih bertahan selama berabad-abad dan sampai saat ini masih dibaca berulang-ulang oleh orang yang mengasihi Allah. Buku apakah itu? Ya, Alkitab. Alkitab itu apa adik-adik? Alkitab itu buku sejarah? Bukan. Alkitab itu buku ilmu pengetahuan? Bukan. Alkitab itu buku biologi? Bukan. Alkitab itu buku undang-undang? Bukan. Alkitab itu buku sastra? Bukan. Alkitab itu buku cerita anak-anak? Bukan. Alkitab itu firman Allah. Ya, Alkitab itu firman Allah. Alkitab itu bukan buku ilmu pengetahuan dan juga bukan buku sejarah. Alkitab berasal dari kata bahasa Arab, al dan kitab. Dalam bahasa Yunani, Biblia adalah bentuk jamak dari kata biblion yang artinya kitab-kitab. Jadi, Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab. Apa yang ditulis di dalam Alkitab? Alkitab itu berisi kesaksian menyeluruh tentang Allah yang menyatakan diri, kehendak Allah, dan karya penciptaannya, pemeliharaan dan penyelamatannya kepada manusia. Alkitab itu juga merupakan kumpulan catatan suci tentang hubungan Allah dengan manusia yang berisi pernyataan Allah terhadap manusia, pesan-pesan Allah kepada manusia, dan juga berisikan jawaban manusia atas pernyataan Allah, baik yang bersifat positif maupun negatif. Alkitab juga merupakan pesan Allah yang berpusatkan kepada Yesus Kristus dan disampaikan oleh Roh Kudus melalui penulis yang dipilih oleh Allah. Adik-adik, Alkitab itu bersifat kanonik. Kanon artinya ukuran atau patokan. Artinya Alkitab jumlahnya sudah tetap, tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan. Mengapa Alkitab tidak boleh ditambahkan atau dikurangkan? Alkitab sudah cukup dan menjadi ukuran atau kanon bagi iman kita dan untuk menggumuli kehidupan iman kita di dalam kesetiaan kepadanya. Adik-adik, Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab. Jadi dalam Alkitab banyak kitab-kitab. Alkitab itu terdiri dari 66 kitab dan 1189 perikop. Berapa lama Alkitab itu ditulis adik-adik? Alkitab itu ditulis selama 1500 tahun. Dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Dan ditulis oleh 40 generasi. Suatu waktu yang cukup panjang ya adik-adik. Dan siapa yang menulis Alkitab itu? Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis
yang dipilih oleh Allah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada raja, nabi, gembala, tabib, nelayan, filsuf, penyair, dan lokasinya di mana Alkitab itu ditulis. Ada yang di istana, di alam terbuka, dan juga ada yang di penjara. Alkitab itu ditulis di waktu yang berbeda-beda. Ada di saat perang, saat damai, ada yang di saat duka, dan di saat suka. Di mana Alkitab itu ditulis, adik-adik? Alkitab itu ditulis di 3 benua, yaitu di Asia, Afrika, dan Eropa. Apa bahasa asli dari Alkitab? Bahasa asli dari Alkitab yaitu Aramik, Ibrani, dan Yunani. Alkitab adalah firman Allah. Apa buktinya bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah? Alkitab adalah firman Allah yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui penulis yang dipilih oleh Allah. Jadi, manusia yang menulis Alkitab adalah yang mendapat dorongan Roh Kudus untuk menulisnya. Jadi Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, nubuat-nubuat Allah. Karena nubuat tidak pernah dihasilkan manusia, tetapi atas kehendak Roh Kudus. Mari kita baca dari Lukas 24 ayat 44 sampai 45 dan 2 Petrus 1 ayat 21. Adik-adik baca di rumah dan kakak akan membacakannya. Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita lanjutkan dari 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi adik-adik, Allah yang menyatakan bahwa Alkitab adalah perkataannya, seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 44. Dan setiap nubuat akan digenapi. Dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, Yesus sendiri yang menegaskan bahwa ia datang untuk menggenapi. Jadi, kesatuan isi Alkitab menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Adik-adik, mengapa Allah memakai manusia dalam penulisan Alkitab? Ya, Allah memakai manusia dalam penulisan Alkitab karena Allah menganggap manusia itu adalah rekan sekerja Allah, sahabat Allah, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 15. "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku." Dan yang kedua, Allah juga memakai manusia di dalam penulisan Alkitab karena Allah mau menyampaikan firman Tuhan dalam cara yang dimengerti oleh manusia. Yang ketiga, Allah ingin menunjukkan bahwa Allah benar-benar ingin berkomunikasi dengan manusia. Jadi, firman Allah hari ini menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah ingin berkomunikasi dengan kita melalui Alkitab. Adik-adik, marilah kita rajin membaca Alkitab, karena
Alkitab adalah firman Allah yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Bimbing kami agar kami rajin membaca Alkitab dan juga pimpinlah kami selalu di dalam kehidupan kami sehari-hari dan selalu berpegang pada firman-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin.